Di lingkungan kita terdapat banyak mikroba dan parasit. Beberapa mikroba dan parasit menyebabkan kita sakit. Jenis kuman penyebab penyakit antara lain bakteri, virus, jamur, dan cacing. Tubuh manusia memiliki kemampuan melawan kuman yang menyerang. Dengan demikian, tidak semua orang jatuh sakit. Orang yang jatuh sakit ada yang perlu diberi obat supaya sembuh, namun ada pula yang sembuh tanpa obat. Bagaimana tubuh manusia melawan kuman tersebut? Profesor Marstiawan telah lama mempelajari sistem pertahanan tubuh dan kaitannya dengan berbagai penyakit. Ilmu yang mempelajari tentang sistem dan mekanisme pertahanan tubuh tersebut dikenal dengan nama imunologi. Imunologi mempelajari sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Sistem imun adalah sistem di dalam tubuh yang berfungsi untuk mempertahankan atau untuk melindungi tubuh terhadap infeksi maupun terhadap benda asing yang dapat menimbulkan penyakit. Nah, imunitas ini terkait dengan kondisi imun seseorang. Jadi, imunitas seseorang yang rendah maka akan mudah mengalami infeksi. Sebaliknya, imunitas yang tinggi dapat mengeliminasi infeksi dari tubuh. Sistem pertahanan tubuh kita bisa diibaratkan pertahanan suatu daerah. Di batas terluar, ada pagar kuat yang menjaga supaya kuman tidak mudah masuk ke dalam tubuh. Ada pagar yang relatif tipis, namun ada pula yang bisa diibaratkan benteng dengan dinding yang lebar dan tinggi. Pada tubuh manusia, pagar tersebut adalah kulit di bagian luar dan lapisan mukosa di dalam tubuh. Mereka memiliki kemampuan untuk mencegah kuman masuk ke dalam tubuh. Namun, bagaimana bila benteng tersebut rusak? Jadi ketika bakteri itu dapat menembus kulit maupun menembus mukosa, maka tentu sistem imun akan berupaya untuk menanggulangi dengan mengerahkan sel-sel misalnya makrofag sebagai tentara yang dapat membunuh dengan cara fagositosis bakteri tersebut. Makrofag dapat memakan bakteri yang masuk. Namun demikian, bila kuman datang dalam jumlah yang banyak, maka makrofag akan memanggil bala bantuan. Neutrofil adalah sel darah putih yang beredar di pembuluh darah. Ketika ada infeksi, neutrofil masuk ke jaringan terinfeksi dan siap berperang hingga mati. Neutrofil yang mati merupakan bagian dari nanah. Jadi daerah yang mengalami infeksi itu biasanya memberikan tanda-tanda seperti ada bengkak, kemudian warna merah, kemudian panas, dan juga kemudian ada rasa sakit, dan tentu fungsinya juga akan terganggu. Dan ini merupakan tanda-tanda dari peradangan atau tanda-tanda dari inflamasi. Seperti tentara yang menjaga negara, tentara tubuh kita juga memiliki tentara khusus yang ada di markas. Di dalam tubuh kita, tentara khusus tersebut adalah sel darah putih jenis limfosit. Markas tentara kita tersebut berada di berbagai bagian tubuh, seperti kelenjar getah bening, limpa, dan tonsil. Bagaimana tentara di markas tersebut tahu bahwa ada musuh yang menyerang? Dan bagaimana pula mereka tahu siapa musuh yang datang saat itu? Sel dendrit merupakan sel yang ada di jaringan. Sel ini bisa kita ibaratkan seperti petugas intelijen yang mengambil data musuh dan melaporkannya ke markas. Di markas tentara tubuh kita terdapat limfosit yang masing-masing memiliki kekhususan dalam mengenali musuh. Masing-masing limfosit dapat mengenali kuman yang berbeda-beda. Laporan sel dendrit tentang siapa musuh yang datang
akan mengaktifkan limfosit yang secara spesifik dapat mengenali kuman tersebut. Limfosit yang dapat melawan musuh tersebut akan menyiapkan diri dan pergi ke jaringan yang terinfeksi dan melawan musuh yang datang. Selain limfosit yang secara langsung berhadapan dengan musuh, ada satu jenis limfosit, yaitu limfosit B, yang bila aktif akan memproduksi senjata berupa imunoglobulin, atau yang kita kenal sebagai antibodi. Antibodi akan beredar ke seluruh tubuh dan berikatan secara spesifik dengan musuh yang datang. Akhirnya, kuman yang menginfeksi tersebut bisa dieliminasi. Selain mengeliminasi kuman penyebab penyakit yang datang saat itu, sistem imun yang aktif akan menyimpan sel-sel yang mengenali kuman yang pernah datang sebagai sel memori. Dengan demikian, bila kuman yang sama datang kembali, sistem imun kita dapat bekerja lebih cepat melawan kuman tersebut. Jadi selain melawan atau mengatasi infeksi, sistem imun ini juga mempunyai peran untuk mengenali atau membunuh sel kanker. Nah, ini salah satu komponen sistem imun yang berperan di dalam mengenali dan membunuh sel kanker adalah sel NK. Namun demikian, ada orang-orang yang sistem imunnya tidak bekerja dengan baik. Ya, jadi fungsi sistem imun yang rendah tapi sebenarnya normal ini misalnya terdapat pada bayi-bayi yang baru lahir. Oleh karena itu, bayi-bayi yang lahir ini sampai dengan usia 1 tahun perlu mendapatkan ASI supaya dia mendapatkan kekebalan yang lebih. Nah, kondisi yang dapat menimbulkan kelainan atau menurunnya kekebalan itu bisa disebabkan karena kekurangan gizi, kemudian faktor genetik, kemudian juga karena karena infeksi tertentu, dan bisa juga karena dia mendapatkan obat-obat yang menekan sistem imun. Sistem imun yang kuat dapat dijaga dengan makan makanan sehat, olahraga sedang dengan teratur, serta tidur 8 jam di malam hari. Sama seperti perang saudara di berbagai negara yang akan menyebabkan kehancuran di negara tersebut, tentara kita akan menjadi berbahaya bagi tubuh kita sendiri bila mereka bekerja tanpa bisa dikendalikan. Mereka akan aktif walaupun tidak ada musuh. Hal tersebut menghancurkan berbagai jaringan tubuh dan justru menimbulkan penyakit alergi dan penyakit autoimun. Contoh penyakit autoimun adalah penyakit lupus, diabetes tipe 1, dan myasthenia gravis. Saat ini, banyak penyakit infeksi dapat dicegah dengan vaksinasi. Vaksinasi pada dasarnya adalah mengaktifkan sistem imun kita dengan kuman yang telah dilemahkan, sehingga kita mendapatkan sel imun memori. Ketika kuman yang sebenarnya menginfeksi tubuh kita, maka sistem imun kita telah lebih siap menghadapi kuman tersebut dan kita terhindar dari penyakit. Berbagai pemeriksaan lain seperti kadar imunoglobulin, jumlah dan fungsi limfosit spesifik juga telah digunakan dalam pemeriksaan di laboratorium klinik dan penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan. Departemen Histologi dan Biologi Sel mengampu topik imunologi pada berbagai program studi S1 hingga S3 dan profesi. Selain itu, Departemen Histologi dan Biologi Sel juga telah menyelenggarakan berbagai kursus imunologi dan teknik imunologi di tingkat nasional. Imunologi merupakan ilmu dasar yang membantu kita memahami terjadinya penyakit, mengembangkan alat untuk diagnosis, dan mengembangkan terapi berbagai penyakit.
belum semua hal tentang sistem imun bisa kita jelaskan. Ditambah lagi, bangsa Indonesia perlu lebih meningkatkan kemandirian dalam memproduksi produk-produk penunjang kesehatan dan pemeriksaan laboratorium. Karena itu, keterlibatan generasi muda untuk mengembangkan imunologi dan menggunakan imunologi dalam pengembangan produk kesehatan dan laboratorium sangat kita harapkan.